tentang girl group baru SM dengan sekitar 8 kandidat. Tetapi yang mengejutkan adalah gak ada satupun dari mereka yang cantik. Itu untuk Min Hee-ji menentang keras tentang laporan-laporan yang seperti kayak menjelek-jelekan tentang idol lain ini guys. Memalukan sekali. Hello everyone, I'm Sir Kim. Welcome back to my YouTube channel. Yorobun lagi nonton. How are you today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja. Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat. Fighting. By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah topik yang cukup panas ya guys. Di dunia per-K-popan ini lagi gempar banget sih. Adapun untuk topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana hype yang dikecam dikarenakan laporan internal mengungkapkan pernyataan yang diduga memfitnah tentang grup idol saingannya. Waduh, kok bisa kayak gitu ya guys? Jadi Yorobun ceritanya kayak gini. Belum lama ini telah dikonfirmasi bahwa laporan tren industri hype yang disiapkan hanya untuk penggunaan internal berisikan tentang beberapa komentar yang seperti mencemarkan nama baik tentang idol lain. Dalam bagian dari laporan industri musik mingguan untuk para eksekutif hype yang diungkapkan selama audit nasional komprehensif oleh Komite Budaya, Olahraga dan Pariwisata Majelis Nasional pada tanggal 24 Oktober, evaluasi terhadap idol agensi hiburan lain mengenai penampilan, kehidupan pribadi, dan kemampuan mereka dirangkum. Laporan mingguan tersebut ditulis oleh seorang editor, kita sebut saja sebagai editor A, yang sebelumnya bekerja sebagai kritikus musik, dan saat ini menjadi pemimpin redaksi majalah Weverse, anak perusahaannya Hype. Adapun untuk laporan yang diungkapkan tersebut mencakup kritik terhadap penampilan idol lain. Kurang lebih pernyataannya seperti ini. Menjadi muda bukanlah segalanya. Mereka menyebutkan sebuah grup di saat para anggotanya dalam kondisi paling jelek. Tidak ada yang terlihat seperti idol. Dan mereka benar-benar tampil seperti pertunjukan bakat sekolah menengah. Lebih lanjut dokumentari kayak gini. Anggota lain sangat tidak menarik, sangat jelas. Mengapa mereka tidak berhasil? Wow, ini sadis banget sih komentarnya. Kemudian, mengenai idol lain yang tampil di acara Parity, dalam laporan itu dikatakan, sinergi dari ketidaktertarikan mereka tak tertahankan. Kemudian, mengenai girl group baru SM Entertainment, laporan itu menyebutkan seperti ini. Ada beberapa desas-desus tentang girl group baru SM dengan sekitar 8 kandidat. Tetapi yang mengejutkan adalah, gak ada satupun dari mereka yang cantik. Mempertimbangkan reaksi terhadap penampilan grup ini yang debat saat itu, maksudnya ini tuh disensor ya guys, nggak disebutkan grup mana itu maksudnya. Anda pasti bertanya-tanya, apakah selera estetika SM itu udah berubah? Laporan itu juga menyebutkan tentang grup SM yang lainnya juga loh guys. Kurang lebih bunyi statementnya seperti ini. Sebagian besar serangan terhadap dapat dibela oleh Ketika seseorang mengatakan anggota ini jelek, mereka membalas dengan foto-foto masa lalu anggota Ini itu telah menjadi pola berulang di komunitas daring, seperti di See Inside. Lebih jauh mengenai mantan anggota girl group JYP, laporan itu mengatakan seperti ini. Anggota dan yang meninggalkan grup telah melakukan begitu banyak operasi plastik sehingga mereka hampir nggak dapat dikenali. Jelas bahwa mereka telah terpapar pada lingkungan yang membuat mereka sulit menjaga kesehatan mental, yang terutama terlihat pada penampilan dan daya tarik seksual mereka. Tampaknya menunjukkan tanda-tanda yang sama. Dan Yorobun, kalian tahu nggak? Laporan itu juga secara langsung loh mengevaluasi penampilan panggung dari idol lainnya dengan mengatakan seperti ini. Aku bacain langsung ya. Para penggemar telah menggunakan logika bahwa perusahaan tidak mengizinkan para penampil yang lebih baik untuk bernyanyi secara langsung. Tetapi Coachella menghancurkannya. Fandom tersebut dengan cepat mengalihkan kesalahan mereka dari grup tersebut. Ditambahkan pula, fandom SM cepat nih dalam mengalihkan masalah untuk melindungi para member. Dalam kasus seperti itu, perusahaan harus berperan sebagai penjahat. Dan teman-teman, dalam laporan itu, Idol Hype juga dievaluasi nih. Dan bunyi pernyataannya seperti ini. Yang tampaknya mencari perhatian dengan sering berbicara tentang perjuangan mereka. Anyway, aku tegasin ya guys, yang pas aku bilang itu merujuk kepada grup ataupun idol. Nah di sini, di laporannya itu kita nggak dikasih tahu siapa nih gitu idol dimaksudkan ataupun grup yang dimaksudkan, nggak dikasih tahu guys, disensor pakai huruf ini kayak gitu loh guys. Begitu. Balik lagi ke isi laporannya. Ternyata untuk laporan itu juga berisikan informasi tentang strategi viral daring dan juga rencana tanggapan yang terkait dengan hype dan idol perusahaan lain, bersama dengan konten yang mencemarkan nama baik yang beredar di komunitas daring dan juga sosial media. Adapun untuk laporan ini sebelumnya disebutkan oleh mantan CEO Adore Min Hee-jin pada tanggal 24 Mei. Nah, kala itu ia mengatakan Adore telah mengajukan keberatan terhadap dokumen tinjauan tren industri yang diedarkan secara internal oleh editor A dengan menunjukkan perlunya keakuratan fakta dan objektivitas yang minimal. Dia pun lantas menambahkan, saya tidak mengerti mengapa dokumen yang subjektif dan juga bias yang tidak memiliki kredibilitas
didistribusikan kepada para eksekutif perusahaan seolah-olah itu mewakili sikap resmi perusahaan. Intinya adalah di sini itu untuk Min Hee-jae menentang keras tentang laporan-laporan yang seperti kayak menjelek-jelekan tentang idol lain ini guys. Dan pada saat itu, Hype menanggapi dengan mengatakan laporan tren industri adalah dokumen internal yang mengumpulkan dan menganalisis reaksi dan juga masalah konsumen yang subjektif bersama dengan metrik yang kuantitatif seperti kinerja tanggal lagu untuk menawarkan saran perbaikan. Itu nggak mewakili sikap ataupun evaluasi Hype terhadap para artis. Sementara itu, pengacara Roh Jong-eun dari firma hukum John Jae berkomentar seperti ini. Konten tersebut mencakup banyak pernyataan yang memfitnah dan salah, yang secara khusus menargetkan idol tertentu dari perusahaan besar lainnya, yang berpotensi merupakan pencemaran nama baik. Meskipun ditunjukkan untuk penggunaan internal, fakta bahwa itu dibocorkan secara eksternal menunjukkan kemungkinan bahwa karyawan di luar tingkat eksekutif mungkin telah mengaksesnya. Dan Yorobun, pada akhirnya nih, laporan itu diungkapkan kepada publik selama audit nasional yang sedang berlangsung oleh Komite Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata pada tanggal 24 Oktober yang lalu. Selama audit tersebut, perwakilan Partai Demokrat yang bernama Min Hyung-bae bertanya nih guys, mengapa ya Anda membaca laporan seperti itu setiap minggu? Kemudian Kim Tae-ho yang merupakan CEO Blip Lab lantas menanggapi dengan mengatakan, sebagai seseorang yang terlibat dalam industri K-pop, saya meninjau banyak materi pemantauan tentang opini publik industri secara keseluruhan. Ini bukan sikap ataupun penilaian resmi Hype, melainkan kumpulan pemantauan online. Lalu, seorang perwakilan Hype juga mengklarifikasi nih guys dengan mengatakan seperti ini. Konten yang diungkapkan selama audit nasional adalah versi yang telah diedit. Konten tersebut tidak hanya memuat pernyataan yang bersifat memfitnah, tetapi juga berbagai tren industri. Ini adalah hasil pemantauan, bukan pendapat dari Hype. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah di sini untuk pihak Hype mengatakan bahwa laporan tren industri itu adalah kumpulan pemantauan, bukan pendapat dari Hype Label. Selain itu, Min Hyung-bae juga kembali memberikan pertanyaan nih guys kepada Kim Tae-ho yang merupakan CEO dari Blip Lab. Min Hyung-bae sendiri bertanya seperti ini, bukankah benar ya bahwa Bang Si-hyuk meminta Kang Myung-soo, pemimpin redaksi majalah Weverse, untuk menyusun dan juga menyerahkan laporan ini? Maksudnya laporan yang tren industri itu guys. Lalu Kim Tae-ho menjawab nih, sulit bagiku untuk mengatakannya dikarenakan itu bukan dalam lingkup pekerjaanku. Terus Min Hyung-bae bilang lagi nih guys, itulah sebabnya kami meminta Bang Se-hyuk untuk hadir di sini. Apakah kamu tidak datang ke audit ini atas namanya? Namun, kamu nggak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jelas. Alright, udah jelas ya guys. Kalau mereka di sini itu sudah meminta Bang Se-hyuk untuk hadir dan beliau nggak hadir di situ. Oleh karena itulah dikarenakan Bang Se-hyuk hadir, Kim Tae-ho ditanya, bukannya kamu datang ke audit ini atas namanya dia ya? Tapi kamu kok nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jelas? Sementara itu, untuk Hype sendiri ternyata sempat nih ngebuat sebuah pernyataan yang kemudian akhirnya dihapus. Adapun pernyataan mereka adalah seperti ini. Coba kita baca-baca ya. By the way, lagi hujan. Kedengaran jelas nggak sih hujannya di sini? Ini adalah pernyataan resmi dari Hype. Pada tanggal 24 Oktober, dokumen perusahaan yang digunakan untuk pemantauan pada audit oleh Kementerian Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dipublikasikan yang menimbulkan berbagai reaksi dari fandom dan industri, serta artikel dari Vice. Konten dalam tanda kutip arahan dan isu industri itu hanya dibagikan kepada sebagian kecil staf internal sebagai referensi dan hanya mencerminkan reaksi dari platform media sosial dan komunitas daring kata demi kata dan bukan merupakan sikap resmi Hype. Laporan yang dimaksudkan juga berisi ulasan positif dari penggemar dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang di industri hiburan. Bagian-bagian yang provokatif dari laporan tersebut dipilih secara cermat dan dibocorkan keluar agar tampak seolah-olah Hype telah mengkritik artis lain. Dalam dokumen kami akan memastikan bahwa siapapun yang melakukan aktivitas ini bertanggung jawab penuh. Right, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Hype. Tapi untuk statementnya itu guys udah dihapus. Dan Yorobun, kalian tahu nggak? Ketika Majelis Nasional mengetahui tentang pernyataan tersebut, Kim Tae-ho dimarahi atas nama Hype dikarenakan dianggap menanggapi dengan cara yang tidak pantas. Anggota Majelis Nasional yang bernama John Jae-soo, yang juga Kepala Komite Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata yang memimpin audit, secara terbuka mengkritik Hype dikarenakan mereka dianggap tidak menganggap serius Majelis Nasional. John Jae-soo mengatakan seperti ini guys, audit Majelis Nasional ini dilakukan secara sah menurut Konstitusi Korea Selatan. Anda datang ke sini sebagai saksi dan memiliki banyak kesempatan untuk berbicara. Oleh karena itulah, sangat tidak pantas bagi perusahaan untuk menanggapi dengan cara seperti itu terkait pertanyaan dan tanggapan antara anggota komite dan saksi saat audit sedang berlangsung. Sebagai ketua komite, saya harus menyatakan betapa tidak pantasnya hal itu dan bahwa Anda haruslah meminta maaf. Bagaimana Hype bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu saat audit sedang berlangsung? Kemudian Kim Tae-ho menanggapi dengan mengatakan,
Saya benar-benar meminta maaf. Tetapi saya belum bisa melihat pernyataan tersebut. Lalu Jeon Jae-soo menanggapi lagi nih guys. Anggota Min Hyung B membacakannya untukmu. Terus Kim Tae Ho menjawab nih guys. Apakah itu pernyataan lengkapnya? Saya tidak punya informasi apapun tentang itu. Jadi, kemudian Jeon Jae-soo menanggapi dengan mengatakan seperti ini guys. Tidak masalah apakah itu pernyataan lengkap ataupun tidak. Anda dipilih sebagai saksi oleh komite, dan komite saat ini sedang terlibat dalam sesi tanya jawab. Jika perusahaan mengeluarkan pernyataan dengan cara apapun di saat audit sedang dilakukan, audit tersebut tampak tidak berarti dan melemahkan kewenangan Majelis Nasional. Apakah itu dapat diterima? Apakah HYBE tidak menganggap serius Majelis Nasional? Kim Tae Ho pun kemudian diminta untuk tetap tinggal selama audit untuk diberikan kesempatan lagi berbicara tentang pernyataan itu sendiri. Yang mana untuk hal ini diputuskan melalui suara bulat dari kedua partai politik. Saat itulah Kim Tae Ho menjelaskan bahwa hal itu sebagai tanggapan atas reaksi keras yang berkembang pesat di dunia maya. Tetapi mengakui bahwa HYBE salah dikarenakan merilis pernyataan seperti itu di tengah audit. Lebih lanjut, beliau mengatakan, kami mengeluarkan pernyataan itu dikarenakan dalam audit Majelis Nasional hari ini terdapat banyak sekali pertanyaan media mengenai sikap kami terhadap topik yang terkait dengan kami, sehingga sulit untuk menanggapinya satu persatu. Selain itu, kami juga menilai bahwa konten yang tidak dibahas dalam audit Majelis Nasional serta konten yang ditampilkan kabur selama audit telah terdistorsi dan juga tersebar daring dengan kecepatan yang signifikan. Oleh karena itulah, kami pun memutuskan untuk memposting pernyataan tersebut untuk segera menanggapi pertanyaan media dan mencegah penyebaran informasi yang tidak benar. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami tentu tidak bermaksud untuk tidak menghormati Majelis Nasional. Dengan ini, kami mengakui bahwa mengeluarkan pernyataan tersebut selama audit Majelis Nasional merupakan kesalahan yang jelas dari pihak kami. Dan Yorobun menanggapi situasi yang kacau akibat pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh HYBE tadi yang sudah dihapus. Berikut adalah bagaimana reaksi dari para netizen Korea. Yang pertama ada yang komen, sekelompok loser, aku jadi merasa sangat malu secara tidak langsung. Siapa sih yang nulis pernyataan itu? Cari tahu siapa mereka. Wah, ini benar-benar kacau sih. Memalukan sekali, legendaris. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan terdistorsi? Aku yakin sih SNL nggak akan memparodikan ini. By the way, SNL itu kayak acara komedi gitu guys. Dan untuk SNL ini memang kerap kali memparodikan tentang beberapa topik-topik yang lagi viral. Begitu. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya akan isu yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf ya guys jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.